nara si paling pantas kita sebut selain daripada Allah. Karena para ulama mengatakan zikrullahi dawa, menyebut-nyebut Allah itu obat hati. Wa zikrun nasida, sedangkan menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Semakin luwe kita nyebut Allah, semakin sehat hati kita, karena semakin luwe mau tak obat. Semakin luwe kita nyebut manusia, semakin sakit hati kita, karena sekali lagi menyebut manusia ini penyakit. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, tatkala membawakan ucapan ini bahwa nyebut-nyebut Allah adalah obat, nyebut-nyebut manusia adalah penyakit, kata Al-Imam Al-Zahabi, ay wallah, demi Allah, fal'ajabu minna, kita ini sangat mengherankan. Demi Allah, kita ini sangat mengherankan. Famin jahlina kaifa nad'u ad-dawa'a wa naqtahimu ad-da', disebabkan karena kejahilan kita sering meninggalkan obat ini dan lebih suka kepada penyakit itu. Padahal jelas nyebut-nyebut Allah obat, lagu luian kita lupa. Jelas nyebut-nyebut manusia itu penyakit, tetapi lebih senang kita melakukannya. Dan ini karena kejahilan, kata Imam Al-Zahabi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wa aula man syukir, segala puji bagi Allah, Tuhan yang paling pantas untuk kita bersyukur kepadanya. Dek nara si paling pantas langan tak bersyukur kecuali Allah, karena selaku nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah, apapun nikmat pada kalian maka datangnya dari Allah. Jemaah sekalian, minimal tapasang keyakinan pendalam hati enta, setidaknya tapasang keyakinan pendalam hati enta bahwa selaku nikmat datang dari Imam Al-Kharaiti dalam kitabnya Fadilatus Syukri Lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma massat 'abdan ni'matun, tidaklah seorang hamba mendapatkan sebuah nikmat, faya'lamu annaha minallah, dan dia yakin nikmat itu datang dari Allah. Tidaklah seorang hamba dapat nikmat dan dia yakin nikmat itu datang dari Allah, illa waqad adda syukraha, berarti dia telah bersyukur terhadap nikmat itu, wa illam yahmadhu, meskipun dia belum memuji Allah. Meskipun ia tahu ucapannya masih alhamdulillah no, yang penting kita sudah yakin nikmat yang kita dapatkan itu datang dari Allah, sudah terhitung bersyukur. Sudah terhitung bersyukur. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala si paling pantas kita sebut. Allah subhanahu wa ta'ala si paling pantas untuk tasyukur kepadanya. Selanjutnya beliau mengatakan, wa alaihi uthni, hanya kepadanya aku menyanjung dan memuji. Al-Wahidus Samad, Allah itu wahid. Apa makna wahid? Satu. Allah itu wahid, satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, satu. Subhanallah. Sebagian orang menafsirkan ayat ini, Qul huwallahu ahad, ayat ini ayat tauhid. Katakanlah Allah itu satu. Lagu Arab sebagian orang mengatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallah, huwallah,
dia maksudnya makhluk, katakanlah wahai Muhammad, huwa makhluk, Allah dan Allah ahad itu satu, makhluk kanca Allah itu satu. Nah, ini keyakinan wahdatul wujud, keyakinan yang mengatakan selaput makhluk adalah Allah. Apapun inggita ta Allah, mereka berdalil pakai ayat ini. Disebutkan oleh Ustaz Dr. Firanda, ada yang menafsirkannya seperti ini, kata beliau, qul huwallahu ahad, katakanlah huwa yaitu makhluk, Allah dan Allah ahad satu. Subhanallah. Ayat tauhid dijadikan dalil untuk wahdatul wujud, dan ini tentunya menyimpang. Jadi al-wahid, Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Dalam rububiyah Allah satu, dalam asma wa sifat Allah satu, dalam uluhiyah Allah satu. As-samad, Allah itu juga samad. Di antara tafsiran samad, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ay alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihajatihim wa masailihim. As-samad artinya Tuhan yang seluruh makhluk membutuhkannya. Itu makna samad. Allah itu satu, al-wahid, serta Allah itu samad, selaku makhluk butuh timpa Allah, lagu Allah tidak butuh kepada makhluk. Selaku makhluk butuh kepada Allah. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, bal huwa muttarrun ilaihi madal anfas, butuhnya manusia kepada Allah sejumlah nafas yang dia hembuskan. Pira kali ta bernapas jeluh kelem, kita bungi tongnya getu butuh tatimpa Allah Subhanahu wa taala. Lebih butuh kita timpa Allah ketimpang timpa ngenem. Karena lamun ngenem kadang pendalamah jelu 4 kali ta ngenem, 5 kali ta ngenem. Tetapi butuhnya kita kepada Allah itu madal anfas, sejumlah nafas yang kita hembuskan. Karena apabila Allah sudah melepas kita jamaah sekalian, maka kita akan menjadi farisah, mangsa bagi musuh, musuh yang tampak maupun musuh yang tidak tampak. Jadi kakenan musuh kita lamun dah lepas kita si Allah, musuh beno ke musuh yang tampak dari kalangan orang-orang kafir. Makanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, kenapa tatkala perang Badar umat Islam 300 siwa olas lawan dengan kafir pira 1000? Kenapa umat Islam bisa menang 319 melawan 1000? Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Tatkala perang Uhud ronde pertama umat Islam 700 melawan orang kafir 3000, menang umat Islam ronde pertama. Kenapa? Saat itu Allah bersama mereka. Lagu tatkala perang Hunain, umat Islam banyak sekali perang Hunain ini, sekitar 12.000. Si angkun luwekna umat Islam tatkala perang Hunain, mereka lupa bahwa kemenangan itu datang dari siapa? Allah. Mereka mengatakan, hari ini kita tidak mungkin kalah, jumlah kita banyak. Lagu ternyata kalah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Tatkala perang Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, ketika kalian bangga, kagum terhadap banyaknya kalian, falam tughni ankum syai'a, ternyata tidak ada manfaatnya, kocar kacir sahabat. Jadi lamun Allah Subhanahu wa taala lepas kita, maka jadi kakenan musuh kita. Musuh yang mana? Yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak dari kalangan orang kafir, sedangkan yang tidak tampak adalah syaitan, ya, dari kalangan syaitan.
Makanya jemaah sekalian, santar butuh tatimpa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi enta sallallahu alaihi wasallam ngajar ita bilang lema, bilang sore, supaya kita membaca salah satu doa atau zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bilang lema, bilang sore. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, Qayyum yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta tolong. Aslih li sya'ni kullah, tolong ya Allah perbaiki semua urusanku, pebantu tiang ya Allah merike ahlaku urusan tiang. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau lepaskan aku, jangan engkau serahkan aku kepada diriku wa tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Jadi subhanallah, butuh tak luar biasa timpa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu Allah tidak butuh kepada kita. Si angkun ya ada butuh Allah timpa ita. Seandainya akhlapuk tak beriman jari manusia, akhlapuk tak taat jari manusia, maka Allah tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Si angkun ya ada butuh Allah timpa ita sebagai manusia. Seandainya akhlapuk tak kafir, akhlapuk tak maksiat timpa Allah, Allah tidak rugi sedikit pun. Keuntungan ibadah tak tulak timpa ita, kerugian maksiat tak tulak timpa ita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kebaikannya untuk diri kalian. Kalau kalian berbuat buruk, keburukannya juga untuk diri kalian. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ada butuh timpa ita. Ya, tataat ke ya tataat, tetap Allah sugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, kalau kalian dan semua orang di atas muka bumi ini kafir, fa inna allaha la ghaniyun hamid, Allah sesungguhnya tetap maha kaya, tetap maha terpuji. Ya ada gendere Allah gara-gara syirik ta, ya ada gendere Allah gara-gara kebid'ahan ta, ya ada gendere Allah gara-gara maksiat ta. Lagu itai gen rugi no. Begitu pula ya ada gen berombok suginda Allah gara-gara tauhid ta, ya ada gen berombok suginda Allah gara-gara sunnah ta, ya ada gen berombok suginda Allah gara-gara taat ta. Untung dan rugi itu kembali kepada kita. Itu makna as-samad. As-samad artinya makhluk butuh kepadanya, tetapi dia tidak butuh kepada makhluk. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, di antara bentuk Allah itu samad, tidak butuh kepada makhluk, kata beliau, alladzi laisa lahu sahibatun wala walad, Allah itu tidak punya sahibah istri, wala walad, dan juga tidak punya anak. Karena Allah tidak butuh. Ya, arak ke dengan maran Allah berdeang anak, arak. Dengan Yahudi mengatakan Allah punya anak laki-laki namanya Uzair. Tiang keluar dari pembahasan sedikit jemaah sekalian. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab beliau Kitabul Ilmi, beliau mengatakan kenapa orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kenapa orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah? Karena Uzair itu bisa menghafal kitab Taurat. Jadi kitab Taurat nono ya nara dek nara dengan bau ngapal ya. Tahu-tahu tiba-tiba Uzair ini bisa dia hafal kitab Taurat. Apa kata orang Yahudi? Ini bukan manusia, ini anak Allah ini.
Makanya Imam Ibnu Jauzi mengatakan al-hifzu, menghafal kitab suci itu adalah kekhususan umat Islam. Hanya umat Islam yang bisa menghafal kitab suci, yaitu Al-Quran. Maka harus tabangga dengan kekhususan ini. Tak usah hayang anak tak ngapal Al-Quran. Ini kekhususan umat Islam. Masukkan anak kita ke pondok-pondok Al-Quran, kekhususan umat Islam. Dengan Yahudi lain, mereka tidak bisa menghafal kitab Taurat. Tahu-tahu arak dengan ngapal kitab Taurat langsung jadi anak Allah menurut mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Kitabul Ilm. Baik. Jadi ada yang mengatakan Allah itu punya anak. Yahudi mengatakan Uzair. Nasrani mengatakan Isa. Ya, mengatakan Isa. Sedangkan orang-orang kafir jahiliyah mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Lamun Yahudi anak mama Uzair, lamun Nasrani anak mama Isa. Sedangkan orang jahiliyah mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu malaikat. Ya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, yaitu orang jahiliyah, mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan karena mereka yakin malaikat itu anak perempuan Allah. Balamun kita sebagai umat Islam, apalagi ta ahlus sunnati wal jamaah, harus yakin Allah itu laisa lahu sahibatun wala walad. Dia tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Baik. Allah itu samad, tidak butuh. Istri tidak butuh, walad anak tidak butuh. Lamun kita butuh, kita jelas. Jelas. Kita butuh kepada istri. Butuh kita tipe anak, jelas butuh. Ya. Anti laun tatkalan tawahtawa wahloka arak ngurus kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk diurus. Arak sai pengendang Allah lekan ita, arak sai laku dasi Allah Subhanahu wa taala lekan ita. Apa itu? Kita beribadah, hanya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak minta rizki dari mereka dan tidak minta makan dari mereka. Ya, ada butuh Allah Subhanahu wa taala. Lamun ita sebagai tuloka, ita menang anak tamangan tatkala da beci benang teh dengenem harapan ta apa? Laun ah beli karing ipe menang aku mangan. Nuno harapan teh ita jadi tuloka. Lamun Allah tidak, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak butuh rizki dari mereka. Wa ma uridu ayut'imun, dan aku tidak butuh mereka memberikanku makan. Allah Subhanahu wa taala sekedar ngendeng timpa ita anti ta beribadah, nono pun keuntunganna tulak timpa ita. Nono pun keuntunganna tulak timpa ita. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di antara kesempurnaan Allah, Jalla 'anil mathil. Jalla, Allah itu terlalu mulia sehingga tidak punya al-mathil, tidak punya sesuatu yang menyamainya. Ya nara ibadah kaca Allah. Na kumbe-kumbe hebatna makhluk tetap ya ini pada kaca Allah. Contoh Dajjal. Dajjal igen sugul laun pen akhir zaman. Ya. Pengikut Dajjal itu paling banyak orang Yahudi dan perempuan. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, tatkala Dajjal keluar, laki-laki yang beriman merantai ibu-ibu mereka, merantai anak perempuan mereka, merantai saudari-saudari perempuan mereka di dalam rumah supaya tidak mengikuti Dajjal. Ya. Dajjal ini luar biasa kemampuan
imbenang dai dasi Allah Subhanahu wa taala. Lamun da ngena timpa langit nu, lamun darukat timpa langit, langit turunkan hujan, turun hujan nu. Lamun darukat timpa bumi, bumi sugulang tumbuh-tumbuhan, sugul tumbuh-tumbuhan nu. Dajjal ini membunuh orang, setelah dibunuh dihidupkan lagi. Luar biasa. Lagu ini kepada kanca Allah. Nabi SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin illa waqad andhara qaumahu ad-dajjal." Tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah memperingatkan umatnya dari Dajjal. Selaku nabi memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Wa inni undhirukumuhu. Aku pun memperingatkan kalian dari Dajjal. Wa inni u'limukum syai'an ma a'lamahu nabiyyun qad. Dan aku, kata Nabi SAW, gen mada epe tentang Dajjal sopuk rahasia yang belum diceritakan oleh Nabi manapun. Ahlaku Nabi memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Cuman arak sai rahasia Dajjal yang tidak diceritakan oleh Nabi manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Innahu la'awar. Dajjal nono pakek. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sedangkan Allah itu tidak pakek. Jadi nak kumbe-kumbe hebatnya Dajjal yang ini gempada kanca Allah. Arak doang langan kurang. Dajjal Allah berikan kekuasaan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, ngidupang dengan mati. Lagu arak kurangna apa? Pakek. Ya. Pakek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa bi'awar. Allah itu tidak pakek. Maka ini dalil, kata Imam Syafi'i, Allah itu punya dua mata. Ya. Karena yang namanya pakek rusak sebelah. Kata Imam Syafi'i dalam akidahnya, ini menjadi dalil Allah itu punya dua mata, tetapi matanya Allah sesuai dengan kebesarannya, kemuliaannya, kesempurnaannya, yakni ini gen pada kancamatan makhluk. Ini akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jalla anil mathil. Allah nono terlalu mulia. Anil mathil, tidak punya mathil yang serupa dengannya. Oleh karena itu, ya takanggo mikiran kumbe ke sifat Allah. Ada dua peketuanan, ada dua pertanyaan dalam akidah yang tidak boleh. Dan ini sering disebut oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Ada dua pertanyaan pin dalam akidah tidak boleh kita tanyakan. Yang pertama, pertanyaan 5, kenapa kumbenake? Ya takanggo ngetoanang pertanyaan ini berkaitan dengan takdir. Kumbena ke aku jak dere, tetanggaku jak sugi takanggo. Ya. Kumbena ke aku jak ya narak warisan mauku, tetanggaku jak kebon bangkat dalui. Pertanyaan kumbena ke ya nakanggo berkaitan dengan masalah takdir. Dan itu akidah. 5, berkaitan dengan takdir, kenapa tidak boleh? Sedangkan pertanyaan yang kedua, kaifa, bagaimana, kumbeke, ya, bahasa sasakna kumbeke, kena ke lagu. Lamun kenapa kumbenake, kalau bagaimana kumbeke. Pertanyaan kumbeke bagaimana tidak boleh ditanyakan berkaitan dengan sifat Allah. Kumbeke iman Allah, kumbeke wajah Allah, ini tidak boleh. Dua pertanyaan ini. Kenapa berkaitan dengan takdir, bagaimana berkaitan dengan sifat? Kenapa kita tidak boleh bertanya tentang sifat Allah? Karena untuk mengetahui sifat Allah itu, muntamile noang sifat Allah, maka pintunya hanya 3, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Pintu untuk mengetahui sifat Allah hanya 3. Pintu yang pertama,
Allah harus memberitahukan kita langsung dalam Al-Quran. Barak ke ayat Al-Quran imada ita ngete iman Allah, ngete mukan Allah, ngete matan Allah, arak ke? Tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang memberitahukan kita begini bentuk tangan Allah, begini bentuk wajah Allah, begini bentuk mata Allah. Tidak ada. Berarti pintu ini tertutup. Lamun tamele nuang sifat Allah, nenek pintuna. Allah harus bada ita langsung pendalam Al-Quran tentang bagaimana sifatnya. Pintu yang kedua, ya, kita harus melihat Allah langsung. Barak kita wah kita Allah. Benara, ya. Harus kita Allah langsung. Beruk tatoang kumbe sifat Allah, kumbe ruan iman Allah, kumbe wajah Allah. Harus kita lihat langsung. Tapi tidak ada yang bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj tembus pitu lapisan langit sampai Sidratul Muntaha, ngerawas langsung kanca Allah subhanahu wa ta'ala, santer deket dan Nabi kanca Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian beliau tidak melihat Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, kita ke Allah tatkala Mi'raj no? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arah," cahaya bagaimana mungkin aku bisa melihatnya. Ya narak bahwa kita Allah, sehingga pintu yang kedua ini tertutup. Pintu yang ketiga, kata Syekh Ibn Utsaimin, kita harus melihat yang sama dengan Allah. Barak kepada kanca Allah. Epegen lalu timpa Saudi misalkan, ya pewah kita TV misalkan, ya pewah kita TV lagu gen pelalu umroh penasaran epe kumbe kirwana Ka'bah no. Di antara carana harus pegita imirip kanca Ka'bah banono. Nono Ka'bah geturwana. Begitu pula kalau kita ingin tahu sifat Allah, kita harus pernah melihat yang sama dengan Allah. Ada tidak yang sama dengan Allah? Tidak ada. Sehingga semua pintu untuk mengetahui sifat Allah tertutup. Tertutup. Ya. Ya nara alasan tagen beketuan kumbeke, semua pintunya tertutup. Allah tidak beritahukan kita dalam Al-Quran. Kita juga tidak pernah melihat Allah, dan kita tidak pernah melihat yang sama dengan Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jalla 'anil mathil, tidak ada yang sama dengannya. Fala syabiha lahu wala adil. Fala syabih, tidak ada yang mirip dengannya. Sekedar mirip no enara. As-sami'ul basir, as-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat, al-alim maha mengetahui. Imam Abu Hanifah tatkala menjelaskan tiga nama ini, Imam Abu Hanifah mengatakan Allahu ya'lam, Allah itu maha mengetahui, la ka'ilmina, tidak seperti ilmu kita. Allah punya ilmu tetapi tidak seperti ilmu kita. Ilmu Allah sempurna, lamun ilmu entah luwih kurang nah. Mbeke luwih an intoang ta atau ya tatoang ya? Hah? Mbeke luwih an kira-kira ini. Intoang ta atau ya tatoang ya? Subhanallah ya. Ilmu Allah subhanallah luas. Allah mengetahui semuanya. Imam Abu Hanifah mengatakan Allahu ya'lam, Allah itu berilmu, la ka'ilmina, tidak seperti ilmu kita. Wa yasma', Allah itu mendengar, la kasam'ina, tidak seperti pendengaran kita.
Lamun narak dengan rukat penlurung sang ya tak dengar ya. Lamun Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah dengar. Wa yubsir, dan wa yara, Allah itu melihat, la karu'yatina, tidak seperti penglihatan kita. Nengka lamun na pedak dilanene misalkan qaddarallah, misalkan macet si nadilano peteng batu tu apa kita tak. Lamun Allah Subhanahu wa taala sampai daun yang jatuh di tengah kegelapan malam Allah lihat dan Allah tahu. Makanya pernah kita sampaikan, ada seorang pemuda datang kepada Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Pemuda tersebut mengatakan, wahai Imam Abdullah ibn al-Mubarak, wahai Imam, tiang ini keinginan untuk berbuat maksiat itu besar. Tolong beritahukan kepadaku bagaimana cara supaya meninggalkan maksiat. Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak? La alaika an ta'siyallah. Tidak mengapa engkau berbuat maksiat. Lamun pemilih gawe maksiat pegawe wah ya. Apapun milih pegawe ya gawe sudah, kata beliau. Tetapi dengan satu syarat. Apa aja maksiat gen pegawe gawe ya. Lagu arak sai syaratna, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Arak ki. Ya. Kata pemuda tersebut, tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalau begitu jangan berbuat maksiat. Jadi Allah itu Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Al-Alim, maha mengetahui. Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, apabila seseorang betul-betul paham tiga nama ini, insya Allah jauh dia dari maksiat, terutama maksiat sendirian. Maksiat tatkala mesak-mesak no. Ya, karena rata-rata manusia nono soleh penjulun dengan rata-rata kita. Lamun penjulun dengan jamara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Luar biasa. Lagu tatkala mesak-mesak luar biasa juga maksiatnya. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan, nama Allah itu banyak, tetapi siapa yang paham tiga nama ini saja dengan pemahaman yang benar, insya Allah dia akan mampu menjauhkan diri dari maksiat, terutama maksiat tatkala sendirian. As-Sami' maha mendengar. Mohon maaf, duit sebagian dengan dengar musik ngadu headset, dekat pe ngadu headset dengar dah si Allah. Sebagian orang ketika ingin mendengar musik, apa kata dia? Pekadu headset no ya tanah dengar si dengan ya dengar lagu, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ketika dia ingin berbuat maksiat di dalam kamar, kunci kamar no, tutup jendela no, tutup kelambu no, ya tanah kita itasi dengan Allah yang melihatnya. Ya. Jadi tiga nama ini saja jemaah sekalian, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, dan itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di sini. Allah itu As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, Al-Alim, maha mengetahui, Al-Khabir, Khabir itu dia lebih khusus daripada Alim. Lamun Alim yang maha mengetahui, lamun Khabir yang maha mengetahui hal-hal yang kecil, nyebuk-nyebuk no, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah ya, tatkala ulama kita menjelaskan kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran ainal mafar, dalam surah Al-Qiyamah, tatkala terjadi hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah katakan ainal mafar, kemana kalian akan lari? Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Sebutkan oleh sebagian ulama, karena ya tagen tahu lari. Makanya Allah bertanya
Ainal mafar, kemana kalian akan lari? Karena kita tidak akan bisa kabur. Kumbena ya'tabau kabur. Yang pertama, padang mahsyar nono datar. Sampai Nabi SAW mengatakan, laisa fiha alamun li ahadin ya'nara ya'nara bukit, ya'nara longkak, datar. Ya'nara lulun kayu, ya'nara macam-macam, datar. Itu yang pertama, datar. Kemudian yang kedua, kita berada di bawah pengawasan Allah yang Maha melihat. Bikin tempat telari. Nengka doang pen dunia luwe gunung luwe lulun kayu, dekat tanyebuk pen mudin lulun kayu toang dah si Allah. Toang dah si Allah. Bapa lagi lawan pen padang mahsyar datar. Datar. Makanya Allah katakan ainal mafar, kemana kalian akan lari? Subhanallah. Kemudian juga di antara nama Allah yang beliau sebutkan di sini Al-Mani'ur Rafi', atau di antara sifat Allah Al-Mani' Ar-Rafi'. Allah itu Al-Mani' yang maha mencegah, menghalangi apa aja ihalangin dari si Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan mendapatkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang bisa memberikan kalian rizki in amsaka rizqah, kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rizkinya. Ya. Al-Mani' yang maha mencegah, menghalangi. Bilang pelungguh pesawi salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau ingin berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi. Ya. Ini diantara sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-Rafi', yang maha mengangkat derajat manusia. Siapa yang Allah angkat derajatnya pasti mulia, dan siapa yang Allah muliakan maka tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Layak Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, umpuk-umpuk dah, mesak-mesak dah Imam Ahmad bertahan di dalam akidah ahlu sunnah di zaman itu. Mesak-mesak dah, karena semua ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah disiksa, maka bertahan Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Berbagai macam cara khalifah pada saat itu nyiksa Imam Ahmad supaya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk. Buat cara manusia ini untuk menghinakan Imam Ahmad. Aku subhanallah, justru Imam Ahmad tetap kemuliaannya tetap. Bahkan para ulama mengatakan cukuplah sebagai kemuliaan Imam Ahmad beliau diberikan gelar sebagai imam ahli sunnati wal jamaah. Jadi lamun ulama tak mengatakan berkata imam ahlu sunnah, maksudnya Imam Ahmad. Adwe imam ahlu sunnah no, Imam Abu Hanifah ahlu sunnah, Imam Malik ahlu sunnah, Imam Syafi'i ahlu sunnah, Imam Ahmad ahlu sunnah. Cuman gelar imam ahlu sunnah hanya untuk Imam Ahmad, gelar itu. Subhanallah. Ya, ini kemuliaan. Orang kalau sudah Allah angkat, tidak ada manusia yang bisa menjatuhkannya, dan orang kalau sudah Allah rendahkan, maka manusia tidak akan bisa mengangkatnya. Baik, ini ya jemaah sekalian, sedikit apa yang bisa kita baca dari penjelasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, masih tentang kesempurnaan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang kita jadikan sebagai Tuhan kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Banenayat yang indah, maaf atas segala kekurangan. Ada tanya jawab Nggak ada Ustaz ya. Baik. Azan dulu Ustaz. Atau siapa aja ya? Satu aja nih.
Ini sugulekan pembahasan. Jadi dikatakan mohon nasihat buat kita yang sebentar lagi akan menghadapi acara besar pemilu. Bila ada mayan sogok, serangan pajar, apa yang kita lakukan? Ya tolak. Ya. Selaku tawah pada paham hadisna ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi orang yang memberikan sogokan, wal murtashi dan yang menerima finnar. Dalam riwayat yang lain warraish. Dalam riwayat yang lain. Ya. Apa itu ar-raish? Perantaranya. Ijari perantara no. Ya. Ida nda tengang dengan inganti sogokan no, terus merdai tang ita. Ya. Ini semuanya diancam. Hadisnya sangat jelas sekali. Ya. Jangan sampai gara-gara pemberian yang sedikit kemudian kita akan diancam dengan neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang tutup dengan ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya budak. Kebetulan budaknya Abu Bakar ini diizinkan oleh Abu Bakar untuk kerja di luar. Benang da izin timpak budaknya minta pegawaian di luar. Suatu ketika budaknya Abu Bakar ini pulang membawa makanan. Langsung makanan itu diberikan kepada Abu Bakar. Wallahu alam, sang mai lalu ruana makanan nono, langsung Abu Bakar bersuap ya dasar berketuan. Setelah Abu Bakar bersuap satu atau dua, maka budak itu mengatakan, wahai Abu Bakar, toang piki kekenan ini lekan beki kekenanmu. Tahu tidak makanan ini dari mana? Abu Bakar langsung menghentikan suapan makanan itu. Abu Bakar bertanya, dari mana? Budak tersebut mengatakan, kuntu takahantu fil jahiliyah wala uhsinul kihanah walakin khada'tuhum. Layak pen zaman jahiliyah saya membuka praktek perdukunan. Wah tiang muka klinik perdukunan. Wala uhsinul kahanah, padahal saya tidak bisa menjadi dukun. Walakin khada'tuhum, tetapi saya menipu manusia. Itu kata dia. Nah kebetulan ibru tatkalan tiang sugul meta pegawaianmu bedait tiang kanca salah saya pasien tiang baik. Dia memberikan saya uang atau makanan gara-gara saya pernah meramal nasibnya dulu. Jadi makanan ini hasil perdukunan, hasil ramalan. Itu hai Abu Bakar. Langsung Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya. Kemudian bue ngutaang dai wah kedong taman no pira soap? Ada 2 soap. Bue ngutaang dai. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim Hilyatul Auliya, budak tersebut mengatakan, rahimakallah, kullu hadza li ajli luqma awil luqmatain. Wahai Abu Bakar, semoga Allah merahmatimu. Masa engkau sampai berbuat seperti ini hanya gara-gara 1 suap atau 2 suap? Padahal ingkakan peno arah suap atau 2 suap. Masa ulah ipe nemang jerigi ipe sampai ngutak ngerti? Sang wah maafang dah si Allah. Seolah-olah seperti itu. Tapi apa kata Abu Bakar? Lau lam takhruj hadhihi al-luqmatu illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Seandainya makanan yang terlanjur saya makan ini, dan ini makanan haram, seandainya dia tidak mau keluar kecuali bersama nyawaku dan rohku, aku akan keluarkan nyawaku dan rohku. Subhanallah. Kenapa? Li'anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging itumbuh pen awak telekan harta yang haram, neraka yang paling pantas untuk membakarnya. Dan saya khawatir satu suap dua suap itu akan menumbuhkan daging di tubuh saya. Bajelas sogokan no haram. Ya, jangan diterima, jangan diterima. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.